Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Cesaria Aisyah, biasa dipanggil Cesar. Nah, pada video kali ini aku bakalan bahas tips saat mengalami kekerasan seksual. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih kekerasan seksual itu apa? Apa jangan-jangan sama ya sama pelecehan seksual? Menurut WHO, kekerasan seksual itu didefinisikan sebagai perilaku menyasar organ seksual seseorang tanpa adanya persetujuan, seperti ancaman, paksaan, pelecehan seksual, bahkan perdagangan. Nah, sebelum kita lanjut ke tips, aku punya satu video survei dadakan yang aku adain ke teman-teman aku. Kira-kira kekerasan seksual di mata mereka itu kayak gimana sih? Yuk, simak selengkapnya ya sampai selesai. Oke? Halo, nama aku Nelly, aku umur 14. Aku Salsabila, usia aku 16. Halo, aku Rafika, umur aku 14 tahun. Kalau diri sendiri sih pernah sih kekerasan seksual, nggak pernah sih, cuman aku karena tahu tetanggaku yang ngalamin. Nah, kebetulan dia tuh usianya masih anak-anak, masih TK ya, sama teman sekelas gitu. Perasaannya si korban sih pasti trauma panjang sih, soalnya kan masa depannya masih panjang, belum kenal cowok juga tapi udah ngerasain hal kayak gitu. Kayak sedih, kayak menyesal gitu. Sebelumnya kan belum pernah dipegang-pegang kayak gitu, kok tiba-tiba dipegang gitu. Lebih mendem ke diri sendiri, soalnya kalau ke teman takutnya ada yang cepu. Terus kalau ke keluarga juga ya ngerasa nggak assert gitu kan, soalnya nggak mau cerita, lebih milih mendem, tapi karena terus dipancing jadinya cerita ke neneknya. Kalau aku sih cerita ke temen ya, karena kan kita juga kalau dipendam sendiri tuh rasanya bisa sekali gitu. Udah tepat sih, soalnya kan dia cerita ke orang terdekatnya yang ada waktu itu. Tapi kalau buat aku kan aku suka mendem, sebenarnya kurang tepat sih, cuma untuk sekarang nggak ada solusi lain yang lebih baik dari itu. Bukan nggak ada, cuma belum menemukan. Dampaknya ya tentu bikin trauma, apalagi kalau dilakukannya tuh bukan sekali dua kali, bisa sampai berkali-kali. Tentu bisa merusak mental anak tersebut. Apalagi kalau misalkan mentalnya sudah rusak, kemungkinan besar dia akan menyakiti dirinya sendiri. Wah, miris banget gak sih? Oke, jangan khawatir teman-teman, tenang ya. Aku bakalan bagi tips apa sih yang perlu kita lakukan saat kita mengalami kekerasan seksual seperti tadi. Yang pertama, berani bertindak saat itu juga, mulai dari melawan, berlari dari tempat kejadian, hingga meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. Yang kedua, cobalah untuk ceritakan kepada orang terdekat yang kamu percayai. Ingat, jangan asal cerita ya, apalagi kamu gak dapat support sama sekali. Nah, buat teman-teman yang introvert, teman-teman bisa nih mulai mencoba untuk menulis diary. Yang ketiga, ikuti konseling kejiwaan. Nah, kalau misalnya teman-teman takut kemahalan dan gak cocok, teman-teman bisa nih coba cari konten-konten psikologi yang mana dapat diterima oleh teman-teman, atau artikel-artikel ya. Yang keempat, melapor kejadian pada pihak berwenang. Catat nomor-nomor penting terkait pihak yang bisa dihubungi, seperti Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, dinas, bahkan lembaga terkait. Jangan khawatir, data kalian pasti akan aman kok. Laporan teman-teman pasti akan ditindaklanjuti secara intensif dan mencegah terjadinya korban selanjutnya. Nah, mungkin itu saja video tips dari aku. Semoga membantu ya teman-teman. Pesan aku buat teman-teman semuanya, yuk kita saling support system, saling ingetin dan jaga satu sama lain. Karena kalau misalnya nggak dimulai dari kita, siapa lagi? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Oke, itu aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.